Assalamualaikum, Sobat Muslim di seluruh alam. Kali ini kita akan membacakan hadis Bukhari, yang dirangkum dalam kitab Sholat, bab 1-17, dengan isi total 108 bab, kita bagi menjadi beberapa bagian, agar mudah kita mencernanya, dan ini sangat penting, banyak di antara kita yang hanya sholat, tapi tidak mengetahui ilmu-ilmunya yang sudah dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan diteruskan para sahabat, dan para tabi'in hingga sampai ke kita semua. Baik, kita mulai saja. Kitab Salat, bab ke-1, bagaimana salat diwajibkan di malam Isra. Ibnu Abbas berkata, ketika Abu Sufyan menceritakan tentang Heraklius kepadaku, ia berkata, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kami mendirikan salat, berlaku jujur, dan menjaga diri dari segala sesuatu yang terlarang. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Abu Dzar radhiyallahu anhu menceritakan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, dibukalah atap rumahku dan aku berada di Mekah. Turunlah Jibril alaihi salam, dan mengoperasi dadaku, kemudian dicucinya dengan air Zam-Zam. Ia lalu membawa mangkok besar dari emas, penuh dengan hikmah dan keimanan, lalu ditumpahkan ke dalam dadaku, kemudian dikatupkannya. Ia memegang tanganku dan membawaku ke langit dunia. Ketika aku tiba di langit dunia, berkatalah Jibril kepada penjaga langit, bukalah. Penjaga langit itu bertanya, siapakah ini? Ia Jibril, menjawab, ini, Jibril. Penjaga langit itu bertanya, apakah Anda bersama seseorang? Ia menjawab, ya, aku bersama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Penjaga langit itu bertanya, apakah dia diutus? Ia menjawab, ya. Ketika penjaga langit itu membuka, kami menaiki langit dunia. Tiba-tiba ada seorang laki-laki duduk di sebelah kanannya ada hitam-hitam yaitu banyak orang, dan di sebelah kirinya ada hitam-hitam yaitu banyak orang juga. Apabila ia memandang ke kanan, ia tertawa, dan apabila ia berpaling ke kiri, ia menangis, lalu ia berkata, selamat datang Nabi yang saleh dan anak laki-laki yang saleh. Aku bertanya kepada Jibril, siapakah orang ini? Ia menjawab, ini adalah Adam dan hitam-hitam yang di kanan dan kirinya adalah jiwa anak cucunya. Yang di sebelah kanan dari mereka itu adalah penghuni surga dan hitam-hitam yang di sebelah kirinya adalah penghuni neraka. Apabila ia berpaling ke sebelah kanannya, ia tertawa, dan apabila ia melihat ke sebelah kirinya, ia menangis, sampai Jibril menaikkan aku ke langit yang kedua, lalu dia berkata kepada penjaganya, bukalah. Berkatalah penjaga itu kepadanya seperti apa yang dikatakan oleh penjaga pertama, lalu penjaga itu membukakannya. Anas berkata, beliau menyebutkan bahwasanya di beberapa langit itu beliau bertemu dengan Adam, Idris, Musa, Isa, dan Ibrahim salawatullahi alaihim, namun beliau tidak menetapkan bagaimana kedudukan posisi mereka, hanya saja beliau tidak menyebutkan bahwasanya beliau bertemu dengan Adam di langit dunia dan Ibrahim di langit ke-6. Anas berkata, ketika Jibril alaihi salam bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melewati Idris, Idris berkata, selamat datang Nabi yang saleh dan saudara laki-laki yang saleh. Rasulullah bertanya, siapakah ini? Jibril menjawab, ini adalah Idris. Aku melewati Musa lalu ia berkata, selamat datang Nabi yang saleh dan saudara yang saleh. Aku bertanya, siapakah ini? Jibril menjawab, ini adalah Musa. Aku lalu melewati Isa dan ia berkata, selamat datang saudara yang saleh dan Nabi yang saleh. Aku bertanya, siapakah ini? Jibril menjawab, ini adalah Isa. Aku lalu melewati Ibrahim, lalu ia berkata, selamat datang Nabi yang saleh dan anak yang saleh. Aku bertanya, siapakah ini? Jibril menjawab, ini adalah Ibrahim alaihi salam. Ibnu Syihab berkata, Ibnu Hazm memberitahukan kepadaku bahwa Ibnu Abbas dan Abu Habah al-Ansari berkata bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Jibril lalu membawaku naik sampai jelas bagiku mustawa. Di sana, aku mendengar goresan pena-pena. Ibnu Hazm dan Anas bin Malik berkata bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Azza wa Jalla lalu mewajibkan atas umatku 50 salat dalam sehari semalam. Aku lalu kembali dengan membawa kewajiban itu hingga kulewati Musa, kemudian ia, Musa, berkata kepadaku, apa yang diwajibkan Allah atas umatmu? Aku menjawab,
dia mewajibkan 50 kali salat dalam sehari semalam. Musa berkata, kembalilah kepada Tuhanmu karena umatmu tidak kuat atas yang demikian itu. Allah lalu memberi dispensasi keringanan kepadaku, dalam satu riwayat, maka aku kembali dan mengajukan usulan kepada Tuhanku, lalu Tuhan membebaskan separuhnya. Aku lalu kembali kepada Musa dan aku katakan, Tuhan telah membebaskan separuhnya. Musa berkata, kembalilah kepada Tuhanmu karena sesungguhnya umatmu tidak kuat atas yang demikian itu. Aku kembali kepada Tuhanku lagi, lalu dia membebaskan separuhnya lagi. Aku lalu kembali kepada Musa. Kemudian ia berkata, kembalilah kepada Tuhanmu karena umatmu tidak kuat atas yang demikian itu. Aku kembali kepada Tuhan, kemudian dia berfirman, salat itu 5 waktu, dan 5 itu nilainya sama dengan 50 kali. Tidak ada firman yang diganti di hadapanku. Aku lalu kembali kepada Musa, lalu ia berkata, kembalilah kepada Tuhanmu. Aku jawab, sungguh aku malu kepada Tuhanku. Jibril lalu pergi bersamaku sampai ke Sidratul Muntaha dan Sidratul Muntaha itu tertutup oleh warna-warna yang aku tidak mengetahui apakah itu sebenarnya. Aku lalu dimasukkan ke surga. Tiba-tiba di sana ada kail dari mutiara dan debunya adalah kasturi. Aisyah radhiyallahu an berkata, Allah Ta'ala memfardukan salat, ketika difardukannya 2 rakaat, baik di rumah maupun dalam perjalanan. Selanjutnya, 2 rakaat itu ditetapkan salat dalam perjalanan dan salat di rumah ditambah lagi rakaatnya. Dalam satu riwayat, kemudian Nabi Muhammad SAW hijrah, lalu difardukan salat itu menjadi 4 rakaat dan dibiarkan salat dalam bepergian sebagaimana semula. Bab kedua, wajibnya salat dengan mengenakan pakaian dan firman Allah Ta'ala, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap memasuki masjid. Al-A'raf, 31 dan orang yang mendirikan salat dengan memakai 1 helai pakaian. Salama bin Aqwa, meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, hendaknya ia mengancingnya meskipun dengan duri. Akan tetapi, isnadnya perlu mendapatkan perhatian. Diterangkan pula mengenai orang yang salat dengan pakaian yang dipergunakan untuk melakukan hubungan suami istri, adalah diperbolehkan asalkan dia melihat tidak ada kotoran di situ. Nabi Muhammad SAW memerintahkan agar seseorang tidak melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah dengan telanjang. Bab ketiga, mengikatkan kain pada leher pada waktu salat. Abu Hazim berkata mengenai hadits yang diterima dari Sal sebagai berikut. Para sahabat melakukan salat bersama Nabi Muhammad SAW sambil mengikatkan sarung ke leher mereka. Muhammad Al-Munkadir berkata, Jabir salat dengan mengenakan kain yang ia ikatkan di tengkuknya. Dalam satu riwayat, kain yang ia selimutkan, sedangkan pakaiannya ia letakkan di atas gantungan. Setelah selesai, ada orang yang bertanya, mengapa Anda melakukan salat dengan mengenakan selembar kain saja sedang pakaian Anda dilepas? Jabir menjawab, aku melakukannya untuk memperlihatkannya kepada orang tolol seperti kamu. Aku melihat Nabi Muhammad SAW melakukan salat seperti ini. Mana ada di antara kita yang mempunyai 2 helai pakaian di masa Nabi Muhammad SAW? Bab keempat, salat dalam selembar pakaian dengan cara menyelimutkannya. Az-Zuhri berkata mengenai hadisnya, orang yang menyelimutkan itu maksudnya ialah menyilangkan antara kedua ujung pakaiannya pada lehernya dan ini meliputi kedua pundaknya. Ummu Hani berkata, Nabi Muhammad SAW menutupi tubuhnya dengan sehelai pakaian dan menyilangkan kedua ujungnya pada kedua pundaknya. Umar bin Abu Salamah berkata bahwa dia pernah melihat Nabi Muhammad SAW salat dengan mengenakan sehelai pakaian di rumah Ummu Salamah dan beliau menyilangkan kedua ujungnya pada kedua pundaknya. Ummu Hani, binti Abi Thalib R.A., berkata, aku pergi ke tempat Rasulullah SAW pada tahun dibebaskannya Mekah, lalu aku menemui beliau sedang mandi di rumahnya, dan Fatimah menutupinya, lalu aku memberi salam kepada beliau. Beliau bertanya, siapa itu? Aku menjawab, aku, Ummu Hani, binti Abu Thalib. Beliau berkata, selamat datang, Ummu Hani. Setelah selesai mandi dan dari jalan Ibnu Abi Layla, tidak ada seorang pun yang menginformasikan kepada kami bahwa dia melihat Rasulullah SAW melakukan salat duha selain Ummu Hani, karena ia menyebutkan bahwa beliau
berdiri lalu salat 8 rakaat dengan berselimut satu kain. Ketika beliau berpaling yaitu salam atau selesai, aku berkata, "Wahai Rasulullah, putra ibuku, Ali bin Abi Thalib, menduga bahwa dia membunuh seseorang yang telah aku beri upah, yaitu Fulan bin Huraibah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kami telah memberi upah orang yang telah kamu beri upah, wahai Ummu Hani." Ummu Hani berkata, "Itulah pengorbanan." Abu Hurairah berkata bahwa ada orang yang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang salat dalam satu kain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apakah masing-masing dari kamu mempunyai 2 kain?" Bab kelima, apabila seseorang salat dengan mengenakan selembar pakaian, hendaknya mengikatkan pada lehernya. Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Salah seorang di antaramu janganlah salat di dalam satu kain yang di bahunya tidak ada apa-apanya." Abu Hurairah berkata, "Aku bersaksi bahwasanya aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa salat dengan selembar kain, hendaklah ia mengikatkan antara kedua ujungnya." Bab ke-6. Apabila pakaian sempit. Said bin Harits berkata, kami bertanya kepada Jabir bin Abdullah perihal salat dengan mengenakan selembar pakaian. Lalu Jabir berkata, aku keluar bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebagian perjalanan beliau. Pada suatu malam, aku datang karena suatu urusanku. Maka aku mendapatkan beliau sedang salat dan aku hanya memakai selembar kain, maka aku melipatnya dan aku salat di samping beliau. Setelah beliau selesai, beliau bersabda, ada apakah engkau pergi malam-malam, hai Jabir? Aku lalu memberitahukan tentang keperluanku. Ketika aku selesai, beliau bertanya, lipatan apakah yang aku lihat ini? Aku menjawab, kain, yakni sempit. Beliau bersabda, jika luas, selimutkanlah, dan jika sempit, bersarunglah dengannya. Sa'al bin Sa'ad berkata, orang-orang yang salat bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikatkan kain mereka karena sempit, pada tengkuk-tengkuk mereka seperti keadaan anak-anak. Beliau bersabda kepada para wanita, janganlah kamu mengangkat kepalamu sehingga orang-orang laki-laki benar-benar duduk. Bab ke-7. Salat dengan mengenakan jubah buatan Syam. Al-Hasan berkata bahwa tidak apa-apa salat dengan mengenakan pakaian-pakaian yang ditenun oleh kaum Majusi, yakni para penyembah api. Mamar berkata, aku melihat Az-Zuhri memakai pakaian Yaman yang dicelup dengan air kencing. Ali salat dengan pakaian baru yang belum dicuci. Mughirah bin Syu'bah berkata, aku bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada suatu malam, dalam suatu perjalanan, dalam satu riwayat, dan aku tidak mengetahui melainkan dia berkata, dalam perang Tabuk. Lalu beliau bertanya, apakah engkau membawa air? Aku jawab, iya. Beliau lalu turun dari kendaraannya, kemudian bersabda, wahai Mughirah, ambillah bejana kecil terbuat dari kulit aku lalu mengambilnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pergi sehingga beliau tertutup dariku pada malam yang gelap gulita, kemudian beliau menunaikan hajatnya, beliau lalu datang dan aku temui beliau dengan aku bawakan air, dan beliau mengenakan jubah buatan negeri Syam yaitu dari kulit atau wol. Beliau lalu mengeluarkan tangan dari lengannya, namun sempit, maka beliau tidak dapat mengeluarkan kedua lengan beliau darinya. Beliau lalu mengeluarkan tangan dari bawahnya dan aku menuangkan atasnya, bejana itu, ketika beliau telah selesai menunaikan hajatnya. Beliau lalu berwudu seperti berwudu untuk salat, maka beliau berkumur-kumur, memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya kembali, membasuh mukanya, dan kedua tangannya, dalam satu riwayat, kedua lengannya kemudian beliau mengusap kepalanya, lalu aku menunduk untuk melepaskan khuf beliau, kemudian beliau bersabda, biarkanlah, karena aku memasukkannya dalam keadaan suci, dan beliau mengusap khuf yaitu semacam sepatu, beliau kemudian salat. Bab ke-8. Tidak disukai telanjang sewaktu salat dan lainnya. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu menceritakan bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memindahkan batu Ka'bah bersama mereka dan beliau mengenakan kain sarung. Abbas, paman beliau, berkata kepada beliau, wahai anak saudaraku, bagaimana kalau engkau lepaskan kain engkau dan engkau kenakan atas kedua bahu? Karena ada batu. Jabir berkata, beliau lalu melepaskannya dan mengenakannya di atas kedua bahu beliau. Beliau lalu jatuh pingsan. Sesudah itu,
beliau tidak pernah telanjang. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada beliau dan memberikan keselamatan. Bab ke-9. Salat dengan baju, celana, celana tak berkaki atau selongsongan, dan pakaian luar atau mantel dan sebagainya. Abu Hurairah berkata, seorang laki-laki pergi ke tempat Nabi Muhammad SAW lalu bertanya kepada beliau mengenai salat dengan mengenakan selembar pakaian saja. Beliau bersabda, apakah masing-masing kamu mempunyai 2 helai pakaian? Bertanya pula seorang laki-laki kepada Umar ibnul Khattab mengenai salat dengan sehelai pakaian juga. Umar berkata, kalau Allah memberi kamu kelapangan kekayaan, manfaatkanlah kelapangan itu dengan memakai pakaian secukupnya. Salatlah dengan memakai sarung dan baju, memakai sarung dan kemeja, celana dan mantel, celana agak pendek dan kemeja. Aku kira beliau juga mengatakan, boleh mengenakan kain di bawah lutut dan selendang. Bab ke-10. Apa yang menutupi aurat? Dalam bab ini, Imam Bukhari meriwayatkan dengan isnadnya hadits Ibnu Umar yang tersebut pada nomor 89 di muka. Bab ke-11. Salat tanpa mengenakan selendang. Dalam bab ini, Imam Bukhari meriwayatkan dengan isnadnya hadits Jabir yang tersebut pada nomor 196 di muka. Bab ke-12. Mengenai apa yang disebutkan perihal paha. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Jarhat, dan Muhammad bin Jahsi bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, paha itu adalah aurat. Anas bin Malik berkata, Nabi Muhammad SAW menyingkapkan sarungnya sehingga tampaklah pahanya. Hadits Anas itu lebih kokoh sanadnya, namun hadits Jarhat yang menyebutkan bahwa paha itu aurat adalah lebih hati-hati, dapat mengeluarkan kita kaum muslimin dari perselisihan pendapat. Abu Musa berkata, Nabi Muhammad SAW menutup pahanya sewaktu Utsman bin Affan masuk. Zaid bin Sabit berkata, Allah menurunkan wahyu kepada Rasul-Nya pada waktu pahanya di atas pahaku, lalu ia terasa begitu beratnya padaku sampai aku khawatir paha beliau akan meremukkan pahaku. Dalam bab ini, Imam Bukhari meriwayatkan dengan isnadnya sebagian besar hadits Anas yang tersebut pada kitab ke-55, Al-Wasaya, bab ke-26. Bab ke-13. Berapa ukuran pakaian seorang perempuan dalam salat? Ikrimah berkata, apabila perempuan dapat menutup seluruh tubuhnya dengan selembar pakaian, itu sudah cukup. Aisyah berkata, Rasulullah SAW biasa melakukan salat subuh ketika hari masih gelap, dan orang-orang mukmin perempuan hadir bersama beliau, kepala mereka terselubung dalam kerudung, kemudian mereka pulang ke rumah mereka masing-masing ketika telah usai melakukan salat dan tidak seorang pun yang mengenal mereka karena masih gelap, atau sebagian mereka tidak mengenal sebagian yang lain. Bab ke-14. Apabila seseorang salat dengan pakaian yang bergambar dan melihat gambar-gambar itu sewaktu salat. Aisyah radhiyallahu an berkata bahwa Nabi Muhammad SAW salat pada kain hitam persegi 4 yang mempunyai beberapa tanda atau lukisan. Beliau memandangnya sekilas. Ketika beliau selesai, beliau bersabda, bawa pergilah kain-kainku, yang ada tanda-tandanya ini kepada Abu Jaham bin Hujaifah bin Ghanim dari Bani Adi bin Ka'ab dan bawalah kepadaku kain tebal tanpa lukisan milik Abu Jaham karena kain yang berlukisan itu menjadikanku lengah dari salatku tadi. Dalam satu riwayat, aku disibukkan oleh lukisan-lukisan ini. Dalam riwayat yang mualak, aku melihat lukisannya ketika aku dalam salat, dan aku takut terganggu olehnya. Bab ke-15. Apabila seseorang salat dengan pakaian yang bergambar salib atau foto-foto, apakah salatnya batal? Dan apa yang dilarang darinya? Anas bin Malik berkata, Aisyah mempunyai tirai korden penutup jendela untuk menutupi sisi-sisi rumahnya. Lalu Nabi SAW bersabda kepadanya, singkirkanlah dariku tiraimu ini karena gambar-gambarnya tampak kepadaku di dalam salatku. Bab ke-16. Barang siapa yang salat dengan mengenakan pakaian oblong yang terbuat dan sutra lalu mencopotnya. Uqbah bin Amir berkata, dihadiahkan baju kurung sutra kepada Nabi Muhammad SAW lalu beliau mengenakannya dan salat dengan memakainya. Beliau lalu berpaling dan melepaskannya dengan keras seperti orang yang benci kepadanya. Lalu beliau bersabda, ini, sutra tidak layak bagi orang-orang yang bertakwa. Bab ke-17. Salat dengan mengenakan pakaian berwarna merah. Abu Juhaifah berkata,
Aku melihat dalam satu riwayat, aku dibawa kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang beliau di saluran, atau dalam kubah merah dari kulit pada waktu tengah hari, dan aku melihat Bilal mengambil, dalam satu riwayat, keluar lalu azan untuk salat, lalu aku mengikuti gerakan mulutnya ke sana kemari melakukan azan, kemudian dia masuk, lalu mengeluarkan sisa air wudhu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan aku melihat orang-orang bersegera terhadap air wudhu Rasul itu. Orang yang mendapatkan sedikit dari air itu, ia mengusapkannya pada dirinya, dan orang yang tidak mendapatkan sesuatu dari air itu, ia mengambil dari basah-basahan tangan temannya. Aku melihat Bilal masuk, lalu mengambil dalam riwayat lain, mengeluarkan tongkat panjang dan dipancangkannya di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau melakukan salat. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dengan pakaian merah tersingsingkan, seolah-olah aku melihat sinar betisnya, lalu beliau menancapkan tongkat itu, kemudian melakukan salat dengan orang-orang ke arah tongkat yaitu salat zuhur 2 rakaat dan asyar 2 rakaat, dan aku melihat manusia dan hewan dalam satu riwayat, himar dan orang perempuan melewati muka tongkat panjang itu. Dan orang-orang pun berdiri, lantas mereka pegang kedua tangan beliau, dan mereka usapkan ke wajah mereka. Abu Juhaifah berkata, aku lalu memegang tangan beliau dan aku letakkan di wajah aku. Ternyata tangan beliau itu lebih dingin daripada salju dan lebih harum baunya daripada minyak wangi. Abu Abdillah berkata, Al-Hasan menganggap tidak apa-apa bagi seseorang untuk salat di atas salju dan jembatan meskipun kencing mengalir di bawahnya atau di atasnya atau di depannya, asalkan di sana terdapat sutra atau pembatas antara orang tersebut dan kotoran itu. Abu Hurairah juga pernah salat di atas atap masjid mengikuti salat imam. Ibnu Umar salat di atas salju. Pada bab 21. Demikianlah, untuk sementara kita bacakan hadis sahih ini sampai di bab 17 terlebih dahulu. Agar tidak terlalu panjang videonya, mohon simak di bab berikutnya, karena ini sangat bermanfaat, bagi pedoman keimanan kita, juga panduan dalam menjalankan ibadah sholat 5 waktu kita. Terima kasih sudah menyimak. Semoga sehat selalu semua, murah rejeki, dan bahagia dalam segala situasi. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.